tadi yang berangkat itu Hafid Altar dari gerak. Selanjutnya sebelum memasuki pelajaran kita menyanyikan bersama. Anak-anak boleh berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau. Oke, jadi sekarang kita akan belajar tentang gaya di sekitar kita. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu kita dapat mengetahui apa saja gaya yang ada di sekitar kita. Nanti kita akan belajar tentang gaya otot sama gaya gesek. Sebelum memasuki materi, kalian bisa perhatikan gambar ini. Nah, ini ada dua anak yang sudah duduk bersama. Di sini nih, ini adalah sebuah meja yang terbuat dari besi, sehingga ketika memindahkan mejanya itu butuh apa juga? Ya, butuh gaya supaya bisa berpindah. Selain itu juga kayak itu makanya kalian itu kalau olahraga silakan juga lari-lari bisa, terus sepak bola. Nah itu kan termasuk gaya kan, gaya otot, juga gaya gesek juga bisa. Nah sekarang ibu minta dua anak buat maju ke depan. Yang mau jaga apanya? Karena kan ini cuma percobaan. Mbak, Oke, 1, 2, 3. Itu adalah contoh gaya yang ada di sekitar kita. Itu contoh itu menggunakan gaya apa? Gaya apa? Coba ibu tanya, apa yang dimaksud dengan gaya? Siapa yang tahu? Gaya seperti apa? Betul, gaya adalah sebuah dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda-benda menjadi gerak. Kemudian yang selanjutnya itu ada macam-macam gaya. Sebenarnya macam-macam gaya itu banyak ya, tapi di sini itu akan menjelaskan tentang gaya otot dan gaya gesek. Yang pertama itu gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan oleh manusia atau hewan sehingga benda tersebut menjadi gerak. Sifat gaya otot itu ada 3. Yang pertama, dapat memberikan percepatan pada benda yang diam. Kedua, dapat menggerakkan benda yang diam. Ketiga, dapat mengubah kecepatan benda yang bergerak. Yang kedua itu ada gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi ketika dua permukaan benda saling bergesekan. Seperti kita menggosokkan tangan ini termasuk gaya gesek. Terus ini menarik meja juga termasuk gaya gesek. Sifat gaya gesek itu ada 3. Yang pertama, gaya gesek memiliki arah yang selalu berlawanan. Yang kedua, arah gaya gesek akan berlawanan dengan arah benda tersebut. Adapun besar kecilnya gaya gesek akan ditentukan oleh permukaan benda seperti halusnya atau kasarnya permukaan benda. Contoh dari gaya otot di kehidupan sehari-hari itu yang pertama ada mengayuh sepeda, kemudian mengangkat barbel. Ini mengangkat meja juga iya, terus membuka pintu juga termasuk gaya otot. Yang kedua gaya gesek contohnya itu yang rata-rata belajar bergesekan dengan lantai, terus itu sepeda yang tiba-tiba direm. Pengaruh gaya terhadap benda. 1. Mengubah gerakan benda. Gaya menggerakkan benda diam. Kemudian gaya membuat benda bergerak menjadi diam. Gaya mengubah kecepatan gerak benda. Terus gaya mengubah arah gerak benda. Yang kedua, mengubah bentuk benda. Gaya juga bisa membuat benda berubah bentuk
Contohnya itu kan itu kan ada apa punya botol air mineral kan, itu masih bentuknya masih seperti botol biasanya. Tapi kalau ketika di rumus kayak gini, itu jadi bentuknya berubah. Nih, besar atau kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh posisi lintasan, mendatar atau menurun. Terus selanjutnya luas permukaan benda yang bersentuhan. Selanjutnya ada permukaan lintasan. Terus berat sebuah benda. Beberapa cara memperbesar gaya gesek. Yang pertama itu penggunaan, kamu tahu, kalian anak-anak tahu nggak itu apa sepatu sepak bola? Nah itu tujuannya apa coba? Adanya maupun yang di itu bawah sepatu. Siapa yang tahu? Ya betul, dia tidak terpleset. Terus membuat itu yang ban yang ada di motor, sepeda juga dibuat alur-alur supaya ketika hujan itu tidak terpleset. Terus memberi rantai pada roda mobil saat musim salju. Kemudian beberapa cara memperkecil gaya gesek. Yang pertama pemberian pelumas atau oli pada roda. Yang kedua penggunaan roda untuk mendorong benda atau menggunakan tindakan. Kemudian penggunaan pisau sebagai alas sepatu saat menuju di atas. Ketika punya itu ada manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama membantu benda bergerak tanpa tergelincir. Yang kedua menghentikan benda yang sedang bergerak. Walaupun ada manfaatnya, tetapi gaya gesek juga dapat menyebabkan kerugian. Contohnya membuat menggambar gerakan. Yang kedua itu menyebabkan kekikis, jadi nanti lama-lama bisa pada sepeda, nanti lama-lama terkikis karena ada gaya. Ini ada mau praktek. Jadi ini ya bola yang tempat ini alasnya apa ya lebih halus itu akan menggelindingnya secara lebih cepat kan, lebih cepat. Tapi kalau ini meja yang ada lainnya lihat itu pergerakannya akan lebih lambat karena gaya geseknya lebih ya. Itu bagi kelompok ya. Satu itu ini kan tadi udah jelaskan isinya ada sebuah meja kan. Itu bagaimana kalian memindahkan benda seperti gambar di atas, bisa diangkat atau didorong kayak gitu. Nomor satu itu jawaban diskusi kalian apa? Dibaca sama itu. Yang pertama diangkat, kemudian diangkat ban. Yang kedua Adakah gaya yang kami memindahkan jika ada gaya apa-apa itu gaya apa dan gaya gesek. Betul. Ketiga, kita tunjukin gambarnya. Kalian di gambar apa semua? Itu meja dikasih apa? Kemudian yang keempat itu mengalami itu. Nah, terus apakah cara itu berhasil? Ya betul. Betul. Jadi yang dipresentasikan oleh apa sama Eka itu jawabannya sudah betul.
Selanjutnya itu Evan sama Evan maju. Ini coba pindahkan meja ini ke sini. Yang pertama itu diangkat. Pertama diangkat. Diangkat mejanya ke sini. 1, 2, 3. Ya. Cukup. Terus yang kedua coba ditarik. Tarik Evan majunya ke sana. Sini majunya terus ditarik coba. Udah. Jadi, apakah setelah dari semua ini? Silakan duduk. Lebih gampang ditarik apa diangkat? Ya. Karena daya yang diberikan itu lebih daya dari kita udah belajar apa tadi? Yang pertama tentang pengertian gaya. Kemudian macam-macam gaya. Ada apa? Gaya gesek sama gaya otot. Gaya berpengaruh kepada suatu benda karena dapat seperti mengubah bentuk benda, terus mengubah arah benda. Yang terakhir membuat benda dia menjadi gerak. Sebelum ditutup kalian bisa mengerjakan soal evaluasi. Ini individu ya. Individu.